membentengi siapa? Membentengi akidah umat Islam supaya tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang mereka itu membisikkan subhat kepada umat Islam itu, sehingga kita ragu. Dan itu terjadi, apalagi di zaman sekarang. Seolah-olah ilmu tauhid itu sesuatu yang tidak penting, padahal ya Allah itu pondasi dasar. Gitu loh. Nah kalau kita tanya belajarnya dari mana? Satu, buku jelas. Perintah pertama kita adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Nah pertanyaannya, umat Islam di Indonesia ini suka baca apa mboten? Suka Ustaz baca WhatsApp, kan? Suka baca tapi baca WhatsApp. Tidak sama. Kalau kita bilang tingkat literasi kita itu jatuh banget, ya kan? Tahun 2022 atau 2024 kalau tidak salah, PISA itu kan pernah bikin penelitian. Kita itu nomor 2 dari akhir. Nomor 2 dari akhir tingkat literasi. Jangan bayangkan. Sekarang nomor berapa? Oh ya, sekarang naik jadi nomor 10 dari bawah tadi. Jangan. Dari berapa? Sekitar 71 negara yang kemudian dites. Ini belum seluruh negara. Dan dilihat bahwa umat Islam, orang Indonesia terutama ya, secara umum orang Indonesia, kalau ada 1000 orang hanya 1 orang yang mau baca. Jenengan bayangkan, kalau jenengan baca buku berarti jenengan itu orang unik. Nggih. Kenapa? Dari 1000 orang cuma 1 orang loh. Berarti kan unik. Itu. Dan ini apa? Ini padahal perintah pertama dalam Al-Qur'an Iqra. Peradaban Islam muncul ketika menjadi rujukan dunia. Kita lihat perpustakaan Baitul Hikmah, isinya berapa ratus ribu judul buku. Semua buku dari negara lain itu diterjemahkan, diminta langsung oleh Harun Ar-Rasyid dan Ja'far Al-Mansur saat itu. Kenapa? Karena tahu Islam kalau kemudian pengen maju, salah satunya adalah orangnya udah punya intelektualnya harus kuat dulu. Lah kalau intelektualnya nggak kuat, apa yang terjadi? Ya sudah, gampang dipengaruhi, ya kan? Kayak sekarang ini kita mudah dipengaruhi. Contohnya apa? Kasus kita melihat ada apa? Konflik geopolitik Timur Tengah. Kita melihatnya ada orang dengan narasinya. Apa? Narasi yang dia keluarkan adalah, Iran itu kan Syiah. Terus lah memangnya Israel itu Sunni. Israel itu Sunni tak? Amerika itu Sunni tak? Wong Islam yang boten kok. Kok kemudian ngomong gitu? Loh tapi kan Syiah Ustaz. Kita harus tahu bahwa kalau kita belajar di dalam agama, ulama-ulama klasik tidak pernah sama sekali menganggap orang Syiah itu kafir. Tidak pernah. Mereka hanya dicatat sesat. Sami nyata mawon. Kalau di Indonesia ada orang ngomong syahadat, sholat nggih, tapi jek senengane nanggone pohon-pohon. Nyasi sajen teng pohon-pohon. Jenengan ngomong napa niku? Ayo. Musyrik, malah lebih parah loh. Orang Syiah itu tidak pernah loh menyekutukan Allah itu. Loh kalau kita bilang bahkan di kalangan mereka, tapi kan ada mereka itu yang sangat-sangat ekstrim, Rafidhah misalnya. Di kalangan mereka itu sama seperti kita, Pak. Di Sunni itu ada orang-orang Mu'tazilahnya, kan ngoten. Sing bahasanya apa? Wis pokoke kabeh iku tergantung dari apa? Pokoknya semuanya harus masuk akal. Loh sama mereka itu. Ada juga kelompok yang ekstrim yang dijauhi oleh yang lain. Kita harus baca sejarah sehingga gak gampang. Lah umat Islam sekarang butuhnya itu persatuan, bukan perpecahan. Kok malah kemudian diomongi wis udah nggak usah nggak usah ikut-ikutan loh. Yo nopo sih ini? Wong kita nih wong Islam loh.
Kalau saudaranya sakit, kita juga merasakan sakit nomor mboten. Nah terus kemudian kita ngomong, ya kan Bu, tapi kan masih banyak negara yang Sunni yang lain. Ya menengahi kabeh ngono kok. Oh ndak ada yang berani bicara sama sekali. Kan terus kemudian kita ngomong apa? Ini terjadi. Bahkan sampai ulama ahlu sunnah, ahli dari Trinidad Tobago, ya kan, Imran Hussein mengatakan terkait masalah siapa? Khomeini. Dianggap apa? Pemimpin Islam yang saat ini paling berani dan paling karismatik, ya Khomeini. Sampai beliau sekarang akhirnya kan Khomeininya meninggal. Loh kenyataannya seperti itu. Kalau kita bilang kok bisa sampai ulama Sunni berbicara seperti itu, berarti pemimpin Sunninya kemana? Nonton. Ini kan perlu, sehingga kita jangan mudah diadu domba. Ingat, Suriah itu hancur karena nopo? Bukan ingat, Suriah itu hancur karena Sunni Syiah. Kemudian Irak itu hancur karena Sunni Syiah. Yang diadu itu seperti itu. Di Indonesia karena nopo? Alhamdulillah tidak ada. Tapi panjenengan lihat dulu ketika kita punya yang berbeda, Ahmadiyah. Pernah kejadian nopo mboten? Di Madura pernah kejadian. Kalau kita bilang, loh kok bisa? Itu adu domba. Kalau kita bilang, loh tapi kan itu nggak sama dengan ajaran Islam. Kita tahu itu dol, alias apa? Sesat. Sesat Pak. Jangan sampai kemudian kita mikirin, oh seperti ini. Nah ini, kita perlu tahu rootnya, tahu akarnya dari mana. Salah satunya adalah apa? Kita kudu baca. Kalau tidak baca sejarah, bagaimana kemudian kita tahu? Oh ternyata seperti itu. Kalau ngeten mawon, kalau orang Syiah itu dianggap kafir, boleh nggak orang Syiah itu haji? Sekarang haji bukan? Pertanyaannya, bukankah orang yang nggak boleh masuk ke tanah haram itu adalah orang kafir? Leres nomor bukan? Orang Syiah boleh nggak? Loh kan? Saudi Arabia. Dia nopo coba? Ini jangan mudah kita itu apa dipengaruhi yang seperti itu, ya kan? Apalagi apa proyek pecah belah umat itu, naudzubillah min dzalik kita lihat. Gak pengen orang Islam itu sampai bersatu itu gak pengen. Kalau bersatu, wah udah wis. Apa? Mereka ketar-ketir. Loh kenapa Ustaz? Jawabannya satu, ngeten. Kalau kemudian umat Islam, syariah Islam diterapkan, pertanyaannya, yang bingung sinten? Jawabannya adalah orang-orang yang mereka itu bisnis dengan cara haram. Dalam Islam, khamr boleh nggak? Nah, perusahaan khamr yang ngomong lagi, kan? Bingung kan? Kalau kemudian diterapkan, kemudian apa? Korupsi nggak boleh. Nah, terus piye orang-orang yang korupsi ini? Bingung mereka. Gak mau mereka Islam itu karena apa? Salah satunya adalah karena syariah Islam membawa keadilan bagi mereka loh. Terus untung oleh ini. Itu yang dicari. Inilah perlunya kita belajar. Belajar bisa dari mana? Dari buku, dari kondisi sosial, ya, histori, dari apa? Sejarah juga. Kemudian apa? Belajar dari ayat qauli dan kauni. Ini yang paling penting. Karena ketika perintah Iqra itu para ulama bilang bebas apa yang dibaca, tapi yang paling penting adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Yang artinya apa? Oh, kalau baca jangan sampai sekedar cuma membaca. Ayo sedikit-sedikit dipelajari. Itu. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Alaq 1-5. Quran surat Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Fatir kan, innama yakhsyallah. Kemudian apa? Oh, hal yastawil, ya kan? Ladina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Terus Az-Zumar, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Itu apa? Itu nunjukin kepada apa? Oh, pentingnya kita belajar agar akidah tidak goyah,
Apa yang sedang kita hadapi saat ini, Islam itu hanya sekedar citra saja. Islam itu seringkali tidak masuk ke dalam hati. Ya? Belum lagi ideologi sesat, ateisme, liberalisme, pluralisme, terus nopo malih, agnostik. Ini kan semua apa? Ini kan ideologi yang kalau kita bilang ini mulai menjangkit umat Islam. Mereka yang mengatakan tentang liberalisme, udahlah, atau pluralisme, ngomong oh semua agama sama aja kok. Itu kan sudah menjangkit di umat Islam. Yang biasa kita sebut dengan jaringannya JIL, jaringan Islam liberal. Itu yang dibawa. Padahal tidak boleh menyamakan semua agama. Kebenarannya ada di dalam agama Islam. Kalau orang ngomong loh semua agama itu mengajarkan kebaikan, iya, tapi baik bukan berarti benar. Kita kan apa? Kita berjalan di dalam al-haq, kebenaran. Sesuatu yang benar itu gak selalu kelihatan indah. Kalau yang baik sudah jelas indah semuanya. Tapi kalau yang benar belum tentu itu terlihat indah. Seperti itu. Yang ketiga, munculnya fenomena ustadz dadakan. Oh, zaman sekarang influencer itu bisa jadi ustadz. Harus mau betul. Wah itu. Saya sampai tahu bilang dari melihat saya bukan orang yang suka nimbrung di TikTok. Kenapa? TikTok itu parah. Mau bilang dari parah. Kenapa? Saya tidak mau. Tapi pernah muncul waktu kemudian apa? Saya biasanya cuma upload story selesai. Waktu itu kok muncul ada orang perempuan tidak pakai hijab, pakaiannya you can see, terus nggak kok ngomongin Al-Quran. Astagfirullah, saya bilang. Ya, dia sedang ngomongin salah satu surat dalam Al-Quran dan menyalahkan apa tafsiran yang sudah ditafsirkan oleh para ulama dahulu. Jenengan bayangkan ya. Pengikutnya banyak, kok iso? Pertanyaannya. Ngoten lho. Kok iso? Itu kan tidak bisa kita bilang gitu. Dia dapat dari mana? Pondasinya apa? Pondasinya apa? Akhirnya muncul juga apa? Orang-orang yang ilmunya dangkal. Yang alias apa? Mereka nggak punya. Dari mana dia dapat? Sing penting apa? Yang penting dia bisa berdiri ngomong ya wis. Akhirnya apa? Muncul fatwa sesat. Hari ini kita lihat yang seperti itu. Ya kan? Kasus Son Horeg itu masih terngiang-ngiang di saya. Kenapa, Pak? Yang mengharamkan itu bukan ulama. Nopo kalau kita bilang, bukan kayak pulau sing ceramah itu nih gitu. Beliau itu orang yang mendalami ilmu fikih secara dalam. Masalah istinbat, istidlal dan lain-lain itu ngerti. Bagaimana menentukan hukum itu bukan kemudian sekedar ayo ya diskusi, mari, oh pokoknya hukum ini. Enggak, Pak, itu prosesnya panjang. Lah kok tiba-tiba ketika fatwa haram muncul, tiba-tiba muncul di televisi orang yang kemudian ngomong, mengaku dirinya sebutannya Gus, terus kemudian ngomong ngawur aja, itu matikan yang namanya apa ekonomi orang. Wis gini aja wis. Nek emang seperti itu. Niku lak fatwa ini sampean. Fatwa kula wis melu ae wong-wong sing gak gelem haramno melu fatwa aku ae lho. Enak ngomong gitu. Ini kan kalau dibilang apa sesat banget kayak gitu itu. Dia siapa? Keilmuannya model apa? Kok sampai berani membuat fatwa itu? Ini sesuatu yang ngawur kalau kita bilang. Tidak boleh. Tidak boleh. Umat Islam tidak boleh sampai mudah seperti itu kan. Nah itu. Yang terakhir adalah apa? Mudah terbawa arus dan tren yang buruk. Ini sudah jelas. Tren poso niki nopo nggih? Puasa niki, Ramadan niki nopo nggih? Mboten enten aku. Ibu-ibu mboten semerap ya, berarti alhamdulillah tiang saya. Berarti ngoten. Bapak-bapak mboten semerap ya? Alhamdulillah. Kan kalau tahun lalu kan ada tren itu. Oh, apa ya sekarang? Bukan, kayaknya tahun kemarin istilah majelis mokel ya.
Oh nggih, majelis mokel. Jenengan majelis mokel nggih. Jenengan mboten salah itu. Ada muncul apa? Majelis mokel. Kalau tidak salah tahun lalu deh. Tahun ini saya kurang tahu memang. Memang kurang tahu. Tahun kemarin kan ada majelis mokel sama Velocity itu. Yang kemana-mana. Itu kan naudzubillah min dzalik. Apa? Ya tidak boleh lah. Umat Islam jangan seperti itulah. Kenapa? Tidak pantas. Tidak pantas. Yang kedua, kalau akidahnya kuat, akidah tadi sudah selesai. Akidahnya kalau sudah kuat, maka sekarang far'uha fis sama. Cabangnya itu menjulang ke langit. Yang mana akidah yang kuat itu harus tercermin dari ibadah yang kuat dan berkualitas. Nah ini, tidak cuma sekedar kuat, tapi berkualitas. Loh kenapa kok ada berkualitasnya? Ada orang yang sholatnya banyak, tapi kemudian apa? Kualitasnya tidak ada. Ada orang baca Quran, tapi Quran itu hanya ada sekedar di tenggorokannya saja, tidak pernah diamalkan sama sekali. Nah itu kan apa? Kualitasnya mana? Nah itu kualitasnya mana? Lah ibadah yang kuat dan berkualitas itu perlu satu, niatnya harus ikhlas. Kalau niatnya nggak ikhlas tuh gampang sekali. Untuk apa? Dipuji orang langsung, wah enak ya ternyata, ngerti kan? Barang kemudian dilokno wong wis meneh aku mau sholat manela nang kono. Ngoten niku. Ngambul akhirnya. Itu apa? Kalau niatnya nggak ikhlas. Kenapa? Niatnya hanya sekedar untuk apa? Untuk validasi. Nah itu tidak boleh, tidak boleh. Lah kalau pengen ibadahnya berkualitas juga, maka apa? Butuh berpegang pada syariat. Jangan sampai ngawur. Ya kan? Alhamdulillah umat Islam hari ini dewasa sudah. Kalau kita bilang kemarin puasa kita berbeda nih, tapi tidak ada yang rame. Yang rame hanya orang-orang yang yang bahasanya hanya pingin gaduh saja. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kemudian apa? Menerima. Ini nanti hari raya kira-kira berbeda sama mboten iki. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Karena puasa kita 30 hari. Harus. Kalau puasa kita 30 hari, ada kemungkinan besar bisa ngasih yang sama. Tapi kalau kemudian puasa kita 29, tidak bisa. Tidak bisa. Karena kan sama-sama harus minimal kan 29. Nah di situ. Nah kalau kemudian dibilang, ini juga ada. Seringkali kalau kemudian kita apa? Berpegang teguh sama syariat ini termasuk apa? Kita menghargai perbedaan. Loh gimana? Contohnya ngeten. Kan banyak orang-orang lagi-lagi apa? Kita umat Islam itu sering dibikin gaduh karena apa? Karena hal-hal yang sederhana. Contohnya apa? Bilangan tarawih. Bilangan tarawih dari dulu kalau kita bilang Muhammadiyah ngikutin 11 kan gitu kan? Dari 11 23. Terus kan? Enggak ada perbedaan udah. Kalau kita ngomong yang benar mana? Enggak usah ngomong seperti itu. Kenapa? Karena itu sama-sama kalau kita bilang itu ibadahnya ghairu maghdhab. Tidak ditentukan berapa jumlahnya. Karena ada juga yang sampai 50 rakaat. Napa diganti ngoten? Wong 11 wis talah cepetan ngoten kok. Napa malih kemudian tambah suwe kan ngoten. Loh ada yang seperti itu. Kenapa? Perbedaan itu muncul tahun lalu. Di Mekah itu masih pakai 23. Leres yang umroh di bulan Ramadan tahun kemarin. Tahun ini itu sama pemerintah Saudi diganti Pak 13 rakaat. Loh, kalau kita bilang, loh melundi gitu. Loh ya apa? Jawabannya adalah kita ibadah apa? Tarawih itu sholat sunnah yang tidak ditentukan jumlahnya berapa. Sama seperti sholat malam. Tapi apa? Kalau kenapa kok kita ngambil 11? Karena kita ingin benar-benar meniru Nabiullah Muhammad dari hadis. Jadi kita menyikapinya seperti itu.
Itu apa? Syariat. Kalau kita nggak ngerti kemudian daya tuh, kok iso yo nanggone Saudi 13 rakaat, bingung mangke. Padahal apa? Ya udah apa-apa. Enggak masalah. Itu perbedaan yang muncul karena apa? Karena cara pandang yang berbeda dalam urusan fikih. Itu hanya furu'i. Bukan sesuatu yang sifatnya apa? Akidah atau asal. Enggak, itu. Yang berikutnya, kalau kita sudah berpegang kepada syariat, kita berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita menginjak ke berikutnya adalah tawakal kepada Allah. Duh, ibadah kok tawakal barang, Ustaz? Dungge. Karena kita niki sehat saat niki karena sinten? Allah, bukan karena kita. Enten tiang yang kemudian sudah siap ya Allah, Ramadan ya Allah siap. Ternyata apa? Sebelum Ramadan ternyata diambil. Tuh ya nopo. Pertanyaannya, wong dia sudah persiapan untuk menyambut Ramadan, ternyata sebelum Ramadan diambil lebih dulu. Kalau tidak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu sama itu terjadi juga kepada istri saya. Udah nyiapin Ramadan tiba-tiba kena DB. Akhirnya apa? Di rumah sakit. Loh kan, padahal sudah semangat Ramadan ini kudu gini. Lah kok kemudian apa? Malah di rumah sakit. Tidak ada yang tahu. Karena itu Nabi selalu mengatakan apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu saya minta tolong. Wala takilni ala nafsi tarfata ain. Dan jangan biarkan saya ini bertawakal, menggantungkan diri saya kepada diri saya sendiri walaupun sekejap mata. Nabi tidak pernah bergantung kepada dirinya, tapi kepada Allah. Sama kita ngoten. Jangan kita bergantung kepada diri kita. Karena apa? Tidak ada yang tahu. Sinten sing ngertos tiba-tiba asam auratnya kumat. Mboten enten sing semerang. Nggih. Sinten sing ngertos tiba-tiba darah tinggi kumat. Kan mboten semerang. Yo poso kok darah tinggine kumat. Lah ngombe es ping 3. Kan ngoten. Ngombe es 3 gelas. Nah ngoten. Itu belum esnya bukan cuma es teh. Belum es napa niku bahasane? Es campur, doger, semua es dicicipi, dia mesti ae munggah kan ngoten. Nah itu, gaya poso kok tambah kumat. Nah kalau kita bilang apa? Tawakal sama Allah. Yang terakhir supaya ibadah kuat berkualitas, maka doa. Ini yang paling penting. Doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Doanya. Ya Allah, tolong saya ala dzikrika, atas berzikir kepada Engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. Doa kepada Allah. Bahkan ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Lah Ramadan, kita Ramadan, pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang berbeda dari hari biasa? Jangan-jangan berjalan sama aja. Padahal Ramadan pahalanya luar biasa. Jangan sampai ada yang keliru di situ. Alias apa? Oh, tidak dimanfaatkan kesempatannya dengan baik. Yang terakhir masalah hari ini, ya kan, dalam masalah ibadah tadi Islam hanya citra, sekarang Islam itu tinggal simbol. Syariahnya ditinggalkan. Hadisnya Nabi, layak yang na'alan nasi zamanun layak kominal islami illa ismuhu. Artinya akan datang suatu zaman kepada manusia tidak tersisa dari Islam itu kecuali namanya. Kata nama mboten tiang sing ngomongi sampean Islam, salat mboten. Sampean Islam, poso mboten. Lha ngoten niku. Islam apa mboten? Islam. Kalau ditanyain KTP-nya, wah, KTP ini tapi kan itu namanya apa? Illa ismuhu, yang ketinggalan cuma namanya doang. Islamnya ada, dia ngaku Islam, tapi nggak ada praktik keislamannya sama sekali.
Nah kalau kita ngomong lu bagaimana praktik keislaman, ya kudu mau ibadah. Ibadah apa? Semuanya. Zaman sekarang kadang dibedakan, poso pak poso, sholat boten, ya kan? Poso boten, tapi saya sudah ngasih orang makan orang yang berpuasa. Kan saya dapat pahalanya orang yang puasa. Ngoten ya. Ngoten iku lho. Kepinteran nopo wae. Nopo bahasa. Ini terjadi loh. Kan? Dan sering nopo mboten niku orang bagi-bagi takjil tapi ambek ngombe rokokan ngoten niku. Ya Allah, saya bilang ini ya opo sih konsepnya bahkan gitu. Kan konsepnya piye gitu loh. Enggak boleh. Kan? Loh tapi kan sudah dapat pahalanya orang yang puasa. Enggak gitu. Dalam kaidah fikih disebutkan al-wajibu la yuzalu bisunnati. Yang namanya kewajiban itu nggak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang sunnah. Poso wajib nomor mboten? Lah ngekek imangan wong. Sunnah. Berarti apa? Tetep kudu poso. Ngoten lho. Lah bagaimana Ustaz? Tapi kalau saya melakukan yang wajib tapi ninggalkan yang wajib bagaimana? Tambah nemen kan ngoten. Loh kenapa? Iya. Dia puasa tapi enggak sholat. Lah kan naudzubillah, kenapa? Lah terus yang dinilai ini yang mana? Padahal kan di sana apa? Yang dicari adalah ibadah-ibadah yang melekat dalam dirinya. Lah kok kemudian malah yang wajib ditinggalkan? Itu salah kaprah, tidak boleh. Nah ini Islam hanya tinggal namanya. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Dan tidaklah tertinggal atau tersisa dari Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya. Hari ini kita juga melihat kalau malam Lailatul Qadar rame, ada acara A, B, C, D, E, G, kan? Ya tapi setelah itu nah kan nonton, kan? Bahkan yang namanya Al-Quran bener-bener nuzulul Quran dari lemari turun ke meja pada bulan Ramadan. Terus nombotan itu, nah itu nuzulul Quran dia turun dari mana? Dari lemari, maka gitu, bukan dari langit lagi. Kenapa? Orang sudah tidak mau untuk belajar lebih dalam tentang Al-Quranul Karim. Ini apa? Ini juga bahaya. Masajiduhum amiratun wahya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka megah namun kosong dari petunjuk. Ini juga kritik sosial kita. Banyak orang lomba-lomba bangun masjid, tapi di dalamnya tidak pernah ada isinya. Ada masjid yang ya naudzubillah min dzalik sudah pernah saya dari Magetan dari Gunung Lawu, karena motornya murid saya harus masuk bengkel, di bengkel saya ngomong, "Le, kalau kemudian kalau kita kok kemudian nginep di hotel itu mahal, kita nginep di masjid saja." Saya sengaja seperti itu. Kemana-mana, kalau mau kemana-mana saya bilang enak nginep itu di masjid. Supaya apa? Kewajiban itu tidak ditinggalkan. Apalagi kan laki-laki semua. Terus apa? Kita masuk ke salah satu masjid, besar masjidnya. Yang namanya terasnya itu kalau pagi itu seperti terasnya hotel. Kenapa? Langsung matahari itu terbit itu kelihatan. Waktu saya foto, kemudian ada yang komentar, "Ustaz, lagi di hotel mana?" Saya bilang, "Ini hotel 1000 bintang." Saya bilang. Kenapa? Masjidnya Gusti Allah nih. Rumahnya Allah. Tapi dengan tahu prihatin. Kenapa? Di dalamnya waktu kita sampai itu asar, habis asar kita sholat, kemudian maghribnya. Jamaah maghrib itu kan harusnya banyak loh. Di mana-mana kan banyak nih. Sepi. Ya, kalau dihitung kurang lebih 12 orang lah. Masjidnya besar, lebih besar dari ini. Loh, ngapunten bisa, kalau saya lihat itu bisa 2-3 kalinya, Pak. Besar. Tidak ada. Ya kan? 12 orang itu yang 6 kami, Pak. Jangan bayangkan. 12 orang itu yang 6 kami. Gitu loh. Maghrib itu. Sholat Isya kita nungguin Isya di mana-mana. Loh, kok enggak datang-datang? Kok enggak diadani?
daripada nanti ada ini, wis saya ngomong sama anak-anak, Ustaz gimana Ustaz diadani? Saya bilang, enggak, ini kan apa, kita bukan takmirnya sini, daripada nanti takut ada apa-apa, wis mendingan aja kita tetap sholat jamaah, komati aja, kita sholat jamaah sendiri. Habis sholat jamaah kita istirahat, jam 8 takmirnya datang. Jenengan tahu kemudian ngomong, loh ngapunten, loh ini apa Pak? Ya ngapunten, tadi semua takmirnya ada undangan. Sehingga apa? Gak ada yang ngadan sama sekali. Walah, dibilang gitu. Itu terjadi. Subuh tambah, ya Allah. Kita ngomong apa? Ya Allah, masjid sebesar itu, dengan view sebagus itu, tapi gak ada isinya. Eman apa mboten? Eman. Kalau saya ngomong, ya Allah, kok weman ya kayak gini. Padahal kita masuk ke sana itu sewenang, pantes takmirnya itu sewenangnya luar biasa. Monggo, kalau mau masak di depan ada kompor, ada ini, ada itu. Saking senengnya ada yang ke situ itu. Barang kita melihat di situ sampai kemudian apa, pagi sampai sekitar jam 10 kita di sana. Iya yuk. Ada si anak yang datang tapi COD-an toh. Lho ngoten niku. Mboten badhe ke masjid, tapi badhe COD-an. Paling gampang COD kan nang masjid iki koe. Ngoten kan? Itu. Ini terjadi. Nah, zaman sekarang kalau kita melihat apa? Panjenengan kalau melihat Nabi di hadis yang lain, yang namanya apa? Orang Islam itu nanti dimewahi. Yang namanya masjid itu seakan-akan seperti kanisa. Seperti apa? Gereja. Kalau kita melihatnya gereja di Indonesia, boten melihat jenengan megahnya. Jenengan datang ke Mesir. Saya pernah datang, kalau kemudian apa hanging church atau kemudian gereja gantung itu masih lawas. Tapi bagus. Bentuknya itu ya mirip masjid memang. Kalau jenengan kemudian apa? Saya pernah berdua dengan teman saya yang tadi saya bilang kesini nyeteng, sebelumnya itu ke Sarmuseh karena kita nyasar akhirnya apa? Di sini apa ya tempat yang bisa kita kunjungi? Tanya sama orang. Di sana aja, di sana ada kanisa besar. Saya bilang baru apa lama? Dia bilang lama. Ya udah kita lihat aja, pengen tahu. Jenengan tahu kalau orang Indonesia mboten ngerti bahasa Arab masuk ke gereja itu sholat paling enggak. Duh, kenapa? Dindingnya ini semuanya kaligrafi loh. Kaligrafi itu sudah kaligrafi itu. Nah itu yang kalau dibilang apa? Ya Allah. Ini kan apa? Jangan sampai lah umat Islam seperti ini. Insya Allah kalau ada waktu lagi kita lanjutkan di yang ketiga, yaitu kepedulian sosial. Insya Allah ini yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa tilawatana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan innaka antal khairun nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.